Sama-sama itu ya. Iya, betul Pak. Lu Betul. kiblatnya kemana? Iya. Kamu kiblatnya kemana? Nah, Kamu? itu ke Ka'bah. Baitullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat berjumpa, selamat bergabung, dan selamat datang di podcast Adsafe UAD tentang kajian ilmu ekonomi syariah. Nah, ada apa dengan lazismu? Ada apa dengan lembaga amil zakat? Ada apa dengan kehidupan sosial? Serta ada apa dengan pandemi COVID-19? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bersama narasumber kita. Beliau adalah Pak Eka Yuhendri SHIMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mungkin bisa saya hello ke kamera ya Pak. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu teman-teman, Muzaki, Mustahik dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih sudah diundang pada hari ini. Ya, beliau itu adalah wakil sekretaris Lazismu DIY dari Lazismu DIY. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bersama beliau mengenai optimalisasi peran Lazismu sebagai lembaga amil zakat dalam kehidupan sosial di era pandemi COVID-19. Tapi sebelum masuk nih Pak, sebenarnya Lazismu itu apa sih Pak? Ya, sebelum panjang lebar bicara, mungkin kita coba flashback Mas Fauzi. Kalau di zaman Rasulullah, ya kalau kita ingat gitu ya, tahun kedua Hijriyah itu kan Rasulullah membentuk Baitul Mal. Iya betul. Masih kan nggak Baitul Mal ya? Kalau dalam sejarah itu ada Baitul Mal. Nah, di Baitul Mal ini difungsikan oleh Rasulullah untuk menghimpun seluruh harta, baik dari zakat, jizyah itu pajak dari non-muslim gitu ya. Di sana juga ada ghanimah atau harta rampasan perang. Itu ditempatkan di Baitul Mal. Nah, pada masa Rasulullah itu urusan zakat itu ke Baitul Mal. Urusan sholat ke Baitullah. Kiblatnya ke Baitullah. Jadi hampir sama-sama itu ya. Iya, betul Pak. Lu kiblatnya kemana? Iya. Kamu kiblatnya kemana? Nah, itu ke Ka'bah. Baitullah ya, sama berarti kiblatnya sama ya. Jadi di masa Rasulullah urusan sholat ke Baitullah, sementara urusan zakat ke Baitul Mal. Nah, konversi dari Baitul Mal ini saya kira hari ini gitu ya, di masa sekarang kita, di era kita sudah diatur di Indonesia itu melalui Undang-Undang 23 tahun 2011 yang tentang zakat. Tentang zakat. Jadi ada boleh dua yang melakukan penghimpunan zakat itu bas dan las. Nah, lazismu salah satu las yang sah, yang legal secara undang-undang untuk menghimpun dan mentasarufkan zakat, infak dan sedekah, itu legal insya Allah. Jadi lazismu itu salah satu lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang penghimpunan dan pentasarufan zakat, infak dan sedekah. Itu kira-kira. Jadi seperti itu Pak. Terus lazismu nih Pak. Sebenarnya singkatan dari lazismu itu apa Pak? Lazismu itu lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Oh, jadi punya Muhammadiyah ya Pak? Muhammadiyah itu. Masya Allah, berarti Muhammadiyah. Ya, cuman harus ingat, memang lahir dari Muhammadiyah, Mas Fauzi, tapi lazismu ini bukan hanya untuk Muhammadiyah. Bahkan di luar Muhammadiyah, bahkan non-muslim pun juga menjadi muzaki yang mau memberikan zakatnya kepada. Muzakinya ada yang dari Muhammadiyah, ada juga yang bukan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Nah, walaupun dari Muhammadiyah. Bahkan ya, non-muslim pun juga ada yang memberikan hibah ke Muhammadiyah gitu ya, dalam lazismi ini. Tahun 2001, April 2001 itu ada salah seorang orang non-muslim dari Medan itu menginfakkan sahamnya lewat Lazismu DIY. Menghibah bukan infak ya. Menghibah saham ke Lazismu DIY. Artinya kan yang memberikan zakat itu, yang memberikan hibah itu bukan hanya dari Muhammadiyah, bukan hanya dari muslim, tapi non-muslim pun menghibahkan ke Muhammadiyah. Itu mungkin trust, bentuk trustnya ya Mas Uzi ya. Nah, itu pemberi ya, muzakinya. Tapi di luar itu mustahiknya tetap sama, Muhammadiyah bisa, non Muhammadiyah juga bisa, bahkan non muslim juga bisa. Berarti nggak cuma untuk umat muslim, bukan cuma untuk golongan Muhammadiyah. Iya, juga bukan hanya untuk Muhammadiyah saja. Memang lahirnya dari Muhammadiyah, tapi untuk seluruh yang ada
di muka bumi ini gitu ya, untuk tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk alamnya juga ada itu manfaat dari pemanfaatan zakat, infak dan sedekah. Kira-kira begitulah. Wah, jadi banyak dari Muhammadiyah, tapi tidak hanya untuk Muhammadiyah. Iya, Itu luar betul. biasanya ya, dan Lazismu. Dan ini beliau ini wakil sekretaris di Lazismu DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pak, sebenarnya Lazismu itu peran sama fungsinya itu apa sih, Pak, sebagai amil zakat? Ya, peran yang fungsi amil lazismu itu kan sebetulnya tadi kembali ke awal ya. Pertama memang fungsi tugasnya itu menghimpun dana zakat, infak dan sedekah gitu ya. Hanya itu doang. Zakat Banyak. atau sedekah. Tapi Ada keuangan lainnya. ada keuangan lainnya. Keuangan lainnya itu ya hibah atau Wakaf. wakaf itu di lembaga wakaf tersendiri. Oh, Tidak- ada tersendiri. Oh, beda. Di Indonesia ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Di Muhammadiyah juga ada badan wakaf yang mengurus khusus tentang wakaf, baik wakaf tunai maupun wakaf wakaf non tunai, itu sudah ada yang ngurus. Tapi Lazis fokus di situ ya. Oh, iya. Ada zakat, infak dan sedekah atau keuangan keagamaan lainnya, misalkan dalam bentuk hibah itu juga diurus oleh Lazismu, atau misalkan harta rampasan perang, kalau ada terjadi peperangan ada hartanya diurus juga sama Lazismu gitu. Tapi kayaknya nggak ada ya perang sekarang. Sekarang kan lagi Ada perang. Ukraina sama Rusia. Oke. Jadi itu teman-teman semua peran Lazismu untuk umat sebagai lembaga badan amil zakat. Nah, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 nih, Pak. Masih lah. Walaupun sekarang lagi transisi. Kira-kira ada nggak sih, Pak, kontribusi peran yang diberikan Lazismu untuk menangani krisis ekonomi di masa pandemi gini, Pak? Ya, di Lazismu dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah itu ada kebijakan 70% itu harus produktif ya. Kemudian 30%-nya untuk bersifat yang caritas gitu ya, kebutuhan mendesak. Jadi kebutuhan pangan di masa pandemi itu diambilkan dari 30% perolehan infak, zakat dan sedekah Muhammadiyah yang ada di DIY. Ini kita bicara DIY ya, skala DIY. Nah, tahun 2021 kemarin itu perhimpunan Lazismu itu mencapai 39 miliar. 39 miliar. Itu naik dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 2020 itu capaian kita hanya di angka 25 miliar. Jadi walaupun pandemi tetap naik. Tetap naik. Ya. Dari 25 M di 2021 itu menjadi perolehannya 39, sekian M. Nah, dari angka itu 30%-nya itu kita gunakan untuk kebutuhan mendasar, kebutuhan mendesak dari orang yang terkena COVID. Misalkan mahasiswa nih, lagi di Jogja kena positif COVID, nggak boleh keluar rumah. Artinya kan isoman ya. Nah, kita buatkan paket isoman. Itu peran kita di situ tuh, biar kita antarkan paket isoman. Berarti udah dibagi proporsinya ya, 70%, 30% tadi. Masyarakat juga ada yang isoman, kita antarkan paketnya. Di situ kebutuhan vitaminnya, ada obat parasetnya. Kalau panas, kalau COVID kan panas ya, kita berikan parasetnya gitu kan. Ada madunya, lengkap lah, paket isoman namanya gitu kan, paket isoman. Nah, selain paket-paket itu tadi yang bersifat mendesak, kita juga buat kerjasama dengan rumah sakit atau shelter ya, termasuk juga UAD kemarin pada saat pandemi COVID-19 juga bikin shelter toh di sini. Iya, ada. Bikin shelter. Itu kerjasama juga dengan Lazismu DIY. Artinya kebutuhan mendesak di shelter itu dipenuhi, kalau tidak separuh sepenuhnya. Artinya ada yang ditanggung oleh Lazismu DIY. Tidak hanya di shelter UAD, tapi juga di shelter UMY PKU Kota Jogja, itu juga shelter Unisa juga ada. Jadi ada termasuk juga shelter PKU Bantul. Shelternya Gose, kalau bahasa Bantul itu Gose. Itu juga kerjasama dengan Lazismu. Artinya tidak hanya yang bersifat kebutuhan mendesak seperti apa tadi itu ya, paket isoman, tapi shelter-shelter ini juga dikerjakan sama dengan Lazismu. Itu kira-kira lah peran kita di masa pandemi. Pasca pandemi kita juga punya program recovery ekonomi namanya. Recover ekonomi. Iya, dalam bentuk apa tuh, Pak? ekonomi. Dalam bentuk pemberdayaan
kita sekarang bikin namanya Demplot Destination Plot Porang ya di daerah Sleman. Ini juga mengangkat para petani-petani yang tadinya terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, kemudian kita dampingi, kita bikin Demplot, di situ kita berikan pendidikan, berikan pelatihan, kemudian diberikan bibit. Setelah panen kita beli kembali, kemudian dijual ke perusahaan. Jadi bekerjasama dengan perusahaan gitu ya untuk memberdayakan masyarakat petani dalam rangka recovery ekonomi pasca pandemi. Kira-kira begitulah. Luar biasa ternyata. Ya tentu dukungan juga dari teman-teman ya, mahasiswa juga banyak perannya di situ gitu ya. Terus kira-kira nih Pak, kan banyak lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, khususnya di DIY. Gimana cara Lazismu itu mempromosikan diri Lazismu itu kepada masyarakat kalau ini adalah lembaga amil zakat, infak, sodako, silahkan berzakat ke sini gitu. Gimana? Di DIY kita punya 140 kantor layanan. 140 kantor layanan Lazismu. Mulai dari cabang, ada yang tingkat cabang, atau bahkan mungkin ada yang di masjid ya, masjid, ranting, cabang, di AUM, daerah dan wilayah. Totalnya ada 140. Kalau secara nasional mungkin di bawah angka 1000 ya, atau 900-an lebih kantor layanan. Dan 140 diantaranya itu ada di DIY. Nah, melalui kantor layanan ini, teman-teman ya, bisa bertanya tentang Lazismu. Dan lewat kantor layanan inilah banyak kami mensosialisasikan tentang Lazismu ke masyarakat yang umum, itu masyarakat awam. Itu kami dalam rangka ya sosialisasi gitu ya, lewat kantor layanan itu. Itu terstruktur teman-teman. Terstruktur mulai dari ranting tadi, ranting, cabang, bahkan AUM juga ada, AUM ya, AUM PKU misalkan, AUM pendidikan misalkan di SMA Muhammadiyah 1 Jogja itu juga ada kantor layanan Lazismu. Jadi ketika masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang Lazismu, layanan terdekat itu sudah ada. Setiap cabang, ranting. Iya, sudah ada. Sudah ada layanan terdekatnya. Itu salah satu ya yang kami lakukan supaya Lazismu ini hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, di samping membuka kantor layanan yang cukup banyak tadi ya, di 140 titik tadi kantor layanan, di samping itu kita juga punya ya edukasi lewat media sosial, lewat media offline. Jadi tidak hanya offline tapi online, digital juga ya. Iya, betul. Ya, jadi misalkan ya di DIY itu ada 450 sekolah SD, SMP, SMA. Kita buat satu video misalkan ya Mas ya tentang edukasi zakat. Ini saat ini misalkan hari ini kita bikin video tentang edukasi zakat lewat online. Kita share itu ke sekolah, itu sudah menyebar itu secara otomatis sudah menyebar ke guru-guru, nyebar ke siswa, nyebar juga ke dosen-dosen kalau di perguruan tinggi. Itu sudah ngalir sendiri zakatnya nanti. Jadi lewat tatap muka bisa lewat KL tadi atau lewat online. Medianya banyak, Facebook, Instagram. Saya kira kalau Mas Fauzi ikutin Instagramnya Lazismu, setiap hari ada itu yang di post gitu ya. Bener. Banyak itu. Nanti diminta bantuin teman-temannya ya supaya nge-share ya. Boleh buat teman-teman silahkan dikepoin media sosialnya Lazismu. Baik itu YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter ada juga. Jadi buat teman-teman semua yang menonton podcast ini silahkan dikepoin IG-nya biar juga menambah wawasan tentang Lazismu. Dan tidak hanya menambah wawasan, tidak hanya menambah literasi, tapi juga mungkin belajar untuk menjadi muzaki. Betul. Nah, karena ini lahir di Muhammadiyah, tapi tidak hanya untuk orang Muhammad. Iya, betul tuh. Nah ini Pak, mungkin pertanyaan umum sih Pak, kenapa sih sebenarnya kita tuh harus berzakat Pak? Ini mendasar, ini agak panjang penjelasannya. Nah, saya tanya Mas Fauzi, kalau kenapa kita harus berzakat? Saya tanya Mas Fauzi, mau nggak dapat istri pelit? Enggak sih. Enggak mau. Iya, bener enggak mau ya. Pengennya royal. Pengennya orang yang dermawan gitu ya. Dermawan royal. Saya kira juga sama. Kalau ketika saya ditanya mau nggak punya menantu yang pelit,
Saya juga jawabnya nggak mau gitu ya. Artinya cari menantu yang dermawan, yang suka memberi, yang suka membagi gitu ya, suka berbagi. Orang yang dermawan ini secara agama adalah orang yang bersih. Orang yang bersih, tazkiyah. Tazkiyatun nufus itu kan artinya orang yang bersih, ya. Orang yang selalu mensucikan hatinya. Nah, zakat ini adalah salah satu untuk mensucikan hati kita dari sifat pelit. Jadi itu fungsi. Itu satu ya, baru satu itu. Sebetulnya ada banyak, ada 13 ya. Kalau dijabarin satu-satu mungkin sampai maghrib nanti. Tapi saya ngambil beberapa saja ya, beberapa. Salah satu fungsinya zakat itu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kalimatnya kan seperti itu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi kalimatnya kan di situ tuh sedekah, tapi maknanya zakat itu. Maknanya zakat, ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan. Nah, itu satu fungsinya itu membersihkan hati kita dari sifat pelit. Satu, membersihkan harta kita ketika mendapatkan harta itu mungkin bercampur dengan yang syubhat nih. Iya, benar. Nah, ya kita berikan zakatnya bersih sudah gitu ya. Bersih dia. Itu fungsinya membersihkan diri kita dari sifat pelit, membersihkan harta kita dari yang syubhat-syubhat atau yang lain gitu ya. Itu salah satu banyak fungsinya yang lain. Tapi kalau dalam berzakat itu nggak hanya di bulan di Idul Fitri aja, atau bisa berzakat di zakat fitri. Berarti selama ini baru zakat fitri tak ya? Ya teman-teman. Jadi kebanyakan kan orang-orang pahamnya tentang zakat itu pas di Idul Fitri doang. Pas di Idul Fitri doang ya. Nah, kita harus lebih luas lagi ya. Saya sebutkan zakat itu maknanya ada dua ya sebetulnya. Zakat itu ada zakat fitri. Itu yang kita zakatkan ketika puasa berakhir gitu ya. Kemudian kedua ada zakat mal. Zakat mal. Nah, mengenai kata-kata zakat ini, kata zakat itu ada 28 ayat di 28 tempat yang mengenai tentang zakat ini. Kalimat zakat, sedekah itu ada 28 ayat ya. Nah, inti dari ayat itu memaknai zakat itu dalam fikih zakat kontemporer atau fikih zakatnya Yusuf Qaradawi yang cuma tebal mas, ada 10 cm lebih itu. Kalau bacanya mungkin berbulan-bulan baru selesai ya. Tapi intinya gini, zakat menurut Imam Al-Mawardi yang terdapat dalam kitab fikih zakat, fikih zakahnya Yusuf Qaradawi itu, zakat, sedekah itu tidak dibedakan dalam agama kita. Tadi saya sebutkan surat At-Taubah ayat 103. Kata-katanya kan sedekah. Iya. Khudz min amwalihim shadaqatan. At-Taubah ayat 60 juga demikian bilangnya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin dan 8 asnaf, kan begitu. Artinya zakat, sedekah itu sebetulnya tidak dibedakan dalam agama kita. Allah menyebut zakat dengan kata-kata sedekah juga gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya begini Mas. Apakah nunggu satu nisab dulu baru zakat? Atau nunggu Ramadan dulu baru zakat? Nah, itu biasanya orang-orang yang belum paham mungkin. Iya, nah begini. Jadi zakat yang seharusnya dalam rangka membersihkan kita, Mas Fauzi ini ya, misalkan dapat jajan dari orang tua. Iya. Pas bulan ini jatahnya udah 3 juta, ini dikirim 3 juta gitu. Amin. Bulannya berapa Mas? Enggak usah disebutin ya. Saya bulannya berapa ya? Nah, ketika dapat itu, dapat gaji nih dosen misalkan, dapat gaji guru, profesi apapun yang kita jalanin, pekerjaan apapun yang kita lakukan gitu ya. Ketika mendapat gaji, mendapat upah gitu, atau mendapat sango dari orang tua, yang pertama tugas kita membersihkannya dulu. Langsung dibagi. Dikeluarin dulu 2,5%. Sampai nggak sampai 1 nisab, yang penting bersihkan dulu. Jadi nggak harus nunggu 1 nisab. Jadi nggak nunggu kaya dulu harus zakat. Iya nggak? Iya. Zakat bilangnya kan hanya nisabnya 85 gram emas. Nah, jajan dari orang tua 3 juta sampai nggak 1 nisab kalau dikalkulasikan dalam setahun? Nggak sampai. Kalau nggak sampai 1 nisab,
gaji nggak sampai 1 nisab, profesi nggak sampai 1 nisab, nggak dikeluarin zakatnya, terus kapan kita bisa makan harta yang bersih? Suka akal juga sih, Pak. Hah? Iya. Tapi kebanyakan orang nggak paham soal gitu. Nah ini, ini yang perlu dicatat teman-teman. Jadi dalam rangka membersihkan harta, sampai nggak sampai 1 nisab, spiritnya harus kita keluarkan dulu 2,5%. Berarti ada rezeki, ada jatah orang lain. Iya, ada jatah rezeki orang kita. lain dari harta yang kita dapatkan, baik dalam profesi yang kita jalankan, atau pendapatan upah yang kita terima, mungkin mingguan, bulanan gitu ya, atau sango dari orang tua. Biar ilmunya tambah berkah, pertama ya dikeluarin dulu, dibersihkan dulu. Ini juga mungkin bagi orang tua ya. Saya orang tua Mas, udah punya anak. Jadi kalau sebelum saya bayarin SPP anak itu ditanya dulu, ini sudah bersih apa belum ya hartanya. Nah biasanya kalau saya sama istri di rumah itu dapat gaji, langsung sisihkan dulu 2,5%. Sebelum beli ke sayur, belum beli cabai, beli ikan tongkol, ikan teri, sebelum dibelanjain ke sana, saya keluarin dulu 2,5%. Biar bersih, nanti makan terinya tambah nikmat tuh Mas. Siap. Jadi gitu ya Pak. Jadi ketika nerima gaji atau nerima kiriman dari orang ya, berarti harus diutamakan untuk Bersihkan dulu. membersihkan dulu. Bersihkan dulu. Untuk orang lain 2,5%. 2,5%. 2,5%. Bersihin dulu gitu. Jadi nggak nunggu kaya dulu baru zakat, jangan. Kapan bersihnya harta yang kita makan itu kalau nggak dizakatin? Artinya memang tadi seperti kembali lagi ke awal ya, zakat, sedekah itu nggak dibedai dalam agama kita. Maka ketika kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah, keluarkan dulu 2,5%-nya hak orang lain dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan juga harta kita. Jadi buat teman-teman semua ya, ternyata zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tidak hanya zakat fitri. Ya, ternyata ada zakat lain, yaitu tadi zakat mal. Mungkin ada lagi juga zakat-zakat lainnya ya, Banyak. Pak. Nah, jadi tidak hanya zakat fitri, namun ada zakat lainnya. Dan kita itu tidak nunggu kaya dulu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin yang masih SMA, yang mungkin di rantauan, itu yang menerima kiriman dari orang tua. Jadi jangan langsung dibelanjakan skin Mobile Legend dulu ya. Atau jangan dibelanjakan kuota, tapi disisihkan dulu 2,5% untuk orang lain. Karena di antara rezeki kita itu ada jatah untuk orang lain. Gitu ya Pak ya? Iya betul sekali. Nah, betul Bang. Jadi seperti itu teman-teman semua. Dan terakhir nih Pak, kira-kira Pak, apa pesan dari Bapak nih selaku di bagian lazismu terhadap mahasiswa saat ini Pak? Ya baik. Di lazismu tadi saya katakan ada perolehan kita di 2021 itu 39 ya. Jadi itu tidak angka yang tidak kecil. Nah, sekitar 20-40% dari situ kita gunakan untuk pemberdayaan melalui jalur pendidikan. Ada Pendidikan anaknya. ada. Jadi pendidikan itu maksudnya kita berikan dalam bentuk, kita tasarufkan dalam bentuk beasiswa. Kalau dia SD, SMP, SMA itu kita tasarufkan dalam program namanya beasiswa mentari. Nah, kemudian yang kedua kalau dia mahasiswa S1, S2, S3 gitu kan, terkendala dengan biaya perkuliahannya, kita bentuk dalam bentuk beasiswa Sang Surya lewat dana zakat tadi itu satu. Nah, bagi teman-teman muzaki mustahik, baik mahasiswa atau yang kaya maupun yang sedang berada gitu kan, lagi dapat rezeki nomplok, ya kita sisihkanlah bisa 2,5% diberikan ke lazismu misalkan ya. Itu bagi orang yang muzaki teman-teman gitu ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat jalur pendidikan, itu satu. Kemudian yang kedua, saya berpesan ke teman-teman akademisi, tidak hanya mahasiswa tapi juga banyak hal ya, bisa di situ dosen, ada di situ struktur di kampus, itu banyak ya, atau teman-teman yang bergerak di masyarakat. Sedikit sekali orang yang berbicara tentang zakat di tengah masyarakat, Mas Fauzi. Sadar atau tidak sadar ya? Misalkan bisa kita lihat orang yang berkhutbah misalkan di masjid itu, kita hitung, bisa ngitung jari itu berapa kali orang yang membawakan tema tentang zakat. Paling di ujung-ujung menjelang zakat, menjelang Ramadan Idul paling, Fitri ya. Atau menjelang Idul Fitri paling itu doang. Jarang orang yang mengulas tentang
zakat. Padahal zakat itu kan rukun Islam keberapa, Mas? Islam keempat. Keempat pakai 3. Ini Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat. Nah, kalau dalam hadisnya itu kan bunyinya bunyanul Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Syahadat, salat, zakat. Baru wa saumu Ramadan, sumu Ramadan, wa hijjul baiti man istata ilaihi dan seterusnya gitu kan. Artinya dalam hadis itu ketiga loh, Mas. Berarti selama ini nyanyian Ya nggak salah, bener nggak juga salah, bener. gitu ya. Itu kan edukasinya, artinya karena memang orang fikih-fikih ulama-ulama itu menempatkan pembahasan zakat itu pasti setelah sholat. Iya. Dalam fikih apapun, fikih-fikih tentang masalah fikih ibadah itu menempatkan pembicaraan tentang zakat itu pasti setelah sholat. Iya, Pasti di ayat setelah Al-Qur'an sholat. juga wa aqimus shalah. Iya, dia beriringan. Iya, beriringan benar-benar, Pak. Beriringan gitu ya, beriringan. Jadi maknanya memang zakat itu penting, sama pentingnya dengan sholat. Kita memperhatikan sholat itu rukuknya, cara wudhunya, segala macam waktunya gitu kita perhatikan. Begitu juga zakat. Zakat itu juga harus menjadi perhatian kita. Nah, bagi mahasiswa, akademisi dimanapun berada, teman-teman Muzaki Mustahik, zakat ini menjadi kesadaran kita, gitu ya. Karena ini zakat itu jaminan bagi warga miskin untuk tidak miskin lagi. Iya. Jaminan agama kita, masa kita nggak pakai instrumen itu, nggak gunakan, gitu ya. Nah, mumpung ini momen Ramadan, ya perbanyaklah tentang bahas tentang zakat untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, gitu ya. Itu satu, perbanyak membahas itu. Kedua, saya kira juga di Lazismu DIY itu banyak S1, S2, bahkan mungkin ada S3 yang melakukan kajian-kajian ilmiah tentang zakat. Kajian ilmiah itu mungkin dalam bentuk akademisi, dalam bentuk skripsi, tesis, gitu ya. Bahkan disertasi ada yang tentang zakat banyak. Nah, saya pesan ke teman-teman, perbanyak kajian zakat ini, tidak hanya dalam bentuk karya tulis ilmiah atau dalam penelitian segala macam, tapi perbanyak dalam, ya mungkin dalam skup lebih kecil lah, artikel-artikel gitu kan dibuat tentang zakat. Karena itu seperti tadi, jaminan agama kita, rukun Islam, juga jaminan bagi oleh agama kita terhadap orang-orang yang miskin supaya tidak miskin lagi, gitu ya, dengan memanfaatkan dana zakat ini. Mungkin itu dari saya. Ada lagi? Cukup sepertinya, Pak. ini. Jadi itu teman-teman semua, luar biasa sekali pesan dari Pak Eka mengenai teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang menempuh pendidikan, perbanyak literasi mengenai zakat, tambah wawasan mengenai zakat, lalu tidak hanya untuk diri sendiri literasi tersebut, namun juga disampaikan kepada masyarakat sebagai dai gitu ya, mubalik, betul, untuk disampaikan kepada masyarakat, karena banyak masyarakat awam yang mungkin tidak begitu paham tentang zakat, tapi mungkin hanya paham mengenai zakat fitri, tidak begitu paham mengenai zakat-zakat lainnya. Untuk itu teman-teman silahkan persiapkan diri teman-teman untuk ikut berperan bersama Lazismu untuk memberikan literasi tentang zakat, infak, sodakoh kepada masyarakat halayak ramai. Ya, mungkin itu teman-teman semua. Demikian podcast Adsafe UAD pada kesempatan kali ini mengenai tentang kajian ilmu ekonomi syariah. Jadi untuk teman-teman semua, podcast ini akan diadakan sebulan sekali. Silahkan pantengi saja. Silahkan lihat YouTube-nya Adsafe UAD. Di situ teman-teman akan mendapatkan literasi mengenai ekonomi syariah lainnya. Mungkin awal ini tentang zakat, tapi setelahnya kita besok akan lihat. Tetap bersama podcast Adsafe UAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eka. Iya, satu lagi saya ingin nambah tadi. Oh, boleh Pak, boleh. Nambah banyak nanti enggak maghrib ya. Nambah dikit aja. Ya, bagi teman-teman mahasiswa yang ada yang mungkin tertarik untuk bergabung menjadi amil di Lazismu, ada beberapa kriteria saya kira yang bisa dijadikan pertimbangan untuk bisa bergabung bersama kami ya. Yang pertama, memang Lazismu itu lembaga filantropi, lembaga kemanusiaan, bukan lembaga bisnis. Ya. Artinya kalau orang bisnis kan
kita melakukan apa, pertanyaannya apa yang saya dapatkan. Iya. Kalau di lazismu kan enggak. Ya, enggak gitu. Apa yang bisa kita berikan, bukan yang apa yang kita dapatkan. Itu satu, mungkin bisa berpikir ulang ya. Pertama itu dulu. Kalau udah ya seperti negara kita ini kan sebetulnya lahirnya karena berpikir apa yang bisa kita berikan untuk bangsa, maka lahirlah Indonesia. Pendahulu kita kan begitu toh. Iya. Mereka berjuang, akhirnya lahirlah Indonesia. Di lazismu juga begitu. Jadi bukan berbisnis apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan ke lazismu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kriteria lain yang saya kira perlu dipertimbangkan atau disiapkan. Pertama, pengetahuan tentang zakat. Pengetahuan tentang zakat, baik zakat yang secara klasik maupun zakat secara kontemporer gitu ya. Zakat kontemporer itu saya kira seperti zakat fitri, itu ada rekonstruksi atau apa namanya ya. Zakat fitri itu di lazismu sekarang boleh ditasarufkan sepanjang masa. Jadi tidak mesti habis di bulan Ramadan atau pada saat Idul Fitri. Kita harus mengetahui itu juga dari Muhammadiyah gitu ya. Fikih-fikih zakat seperti itulah, fikih zakat klasik atau kontemporer. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir saya kira di samping fikih, kita tahu fikih zakat, tapi juga bisa melakukan fundraising dalam bentuk sosialisasi mungkin ya, meraih dana umat, juga bisa membuatkan program pemberdayaan bagi umat. Jadi tidak hanya bisa mengambil zakat, tapi juga harus bisa memproduktifkannya. Memproduktifkan, gitu. Biar memberdayakan. Betul Mas Osi. Kalau ngambil kan banyak yang bisa. Tapi kalau memproduktifkan, seperti yang dilakukan oleh lazismu, misalkan lewat demplot tadi, jarang orang yang bisa lakukan. Saya kira itu kalau mau dilanjut mungkin bisa tentang inovasi sosial, saya kira perlu dibahas nanti secara tersendiri. Atau fidyah juga kita bahas secara tersendiri karena memang cukup banyak pembahasannya. Menarik sebetulnya untuk lebih banyak membahas ini. Tapi nggak tahu ya bagi teman-teman menarik apa enggak. Baik, terima kasih Pak Eka Yunandi. Saya juga ucapkan terima kasih Mas Fauzi sudah diundang ke podcast perdana lagi. Masya Allah. Perdana ya. Kalau gitu saya akhiri dengan pantun deh. Waduh, ada pantunnya. Kain batik berhias permata. Cakep. Beli 3 dapat 5. Wah, cakep. Mari didik hati kita untuk berbagi terhadap sesama. Wah, kasih aplaus bagian dulu ya. Oke, saya perlu balas pantun juga nggak Pak? Boleh, silakan kalau mau. Nggak bisa Pak. Oke, ini udah disiapin tahun lalu ini. Oh, udah disiapin tahun lalu. Baik, ayo ting-ting makan kepiting. Yes. Thank you for everything. Luar biasa. Terima kasih Mas Fauzi, luar biasa. Ya. Baik.